Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader di sini? Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di Pusat Banjarmasin Indah dalam acara kegiatan pelatihan kader penyakit tidak menular. Eh, Perkenalkan, saya Lesiana Yulita, dokter dari Puskesmas Banjarmasin Indah. Hari ini akan menjelaskan tentang apa sih itu PTM. Ibu-ibu kader kira-kira ada yang mengerti nggak tentang PTM? Jadi PTM itu adalah suatu penyakit tidak menular, di mana sekarang Indonesia terjadi pergeseran penyebab kematian tertinggi yang awalnya berawal dari penyakit infeksi menular. Sekarang penyebab kematian tertinggi adalah 3 besarnya disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti stroke, serangan jantung, dan juga penyakit DM dengan komplikasinya. Di sini ibu-ibu kader ada nggak didiagnosa suatu penyakit tidak menular? Ada. Seperti contohnya mungkin yang paling biasa aja itu adalah hipertensi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kita meningkat. Batas normalnya adalah di bawah 120/80. Jadi bila ibu-ibu kader di sini memiliki tekanan darah lebih dari 140/90, artinya ibu-ibu sudah bisa dikatakan hipertensi. Tapi itu juga tergantung dari kebiasaan kita sehari-hari. Di sini ibu-ibu ada suka yang makan asin-asin nggak? Iya ada ya. Jadi kalau bisa kita mulai saat ini hindari makanan yang asin-asin. Nah, apa sih gejala dari hipertensi itu? Mungkin beberapa orang ada yang memiliki gejala sakit kepala, mata kabur, leher tegang, atau badan tidak nyaman. Nah, tapi ada juga orang-orang yang tidak memiliki gejala. Nah, justru orang-orang yang tidak memiliki gejala itulah yang kadang justru harus hati-hati. Mengapa? Jadi mereka karena tidak memiliki gejala, mereka tidak tahu kalau ternyata mereka adalah mempunyai penyakit hipertensi. Nah, jadi bersyukurlah orang-orang yang memiliki gejala sehingga dia bisa mengetahui dengan cepat ternyata dia memiliki penyakit hipertensi sehingga dapat melakukan pengobatan secara rutin. Mungkin sebagian itu saja bisa saya sampaikan. Nanti hari ini kita akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan yang akan disampaikan oleh teman saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan injak atau digital yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Letakkan alat di lantai yang keras dan rata. Posisikan angka sampai menunjukkan angka 0. Upayakan mata pengukur tegak lurus dengan skala. Klien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun, dan tanpa alas kaki. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Mata kader yang mengukur tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Pengukuran tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan alat mikrotoa atau alat ukur tinggi badan 2 meter yang sudah dikalibrasi atau ditera terlebih dahulu. Mikrotoa diletakkan di lantai yang rata dan dinding yang tegak lurus. Tarik peta meteran ke atas sampai menunjukkan angka 0. Lalu lepaskan tempelkan mikrotoa pada dinding. Hasil pengukuran dibaca pada garis merah dengan ketelitian 0,1 cm. Cara pengukuran. Posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi agak terbuka di bagian jari kaki. Pada waktu mengukur, posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak,
Pandangan mata lurus ke depan dan lengan menggantung santai. Meteran mikrotoa diturunkan hingga mengenai puncak kepala klien. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. 136,3. Ukuran lingkar perut. Raba tulang rusuk paling bawah peserta dan tandai sebagai batas atas pengukuran. Raba ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul dan tandai sebagai batas bawah pengukuran. Tetapkan titik tengah di antara batas atas dan batas bawah dan tandai sebagai titik tengah pengukuran. Minta peserta untuk berdiri tegak dan bernapas dengan normal. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai. Diambil dari titik tengah, kemudian secara sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut, kembali menuju ke titik tengah di awal pengukuran. Apabila peserta mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit, lalu berakhir pada titik tengah tersebut lagi. Pita pengukur tidak boleh melipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu kader semua. Masih semangat menjalani pelatihannya siang hari ini ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Mardetilah. Saya bertugas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Banjarmasin Indah. Di sini saya menyambung materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Lesi dan juga Ibu Rida sebelumnya. Saya akan menyampaikan mengenai bagaimana caranya kita menyampaikan edukasi atau pendidikan kesehatan yang baik yang sehingga dapat diterima dengan baik oleh pasien. Jadi sebelum kita menyampaikan materi edukasi kepada pasien, kita harus tahu lebih dulu tips cara menyampaikan edukasi atau informasi kesehatan agar tersampaikan secara efektif. Di sini saya akan menyampaikan tips dalam memberikan edukasi yang baik. Yang pertama, berikan salam dan sapa kepada pasien. Kemudian, gunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, jelas, dan sesuai dengan latar belakang pasien. Semisal pasien lebih mudah menggunakan bahasa daerah atau lebih mengerti ketika kita jelaskan dengan menggunakan bahasa daerah, kita bisa menyampaikan materi tersebut dengan menggunakan bahasa daerah. Seperti di tempat kita, mungkin ibu-ibu pasien kita lebih mudah memahami ketika kita menggunakan bahasa Banjar, maka kita bisa menyampaikan informasi kesehatan tersebut menggunakan bahasa Banjar. Kemudian menentukan atau menggunakan media penunjang. Nah, untuk mempermudah informasi yang kita sampaikan agar mudah dipahami dan dimengerti, kita bisa menggunakan media penunjang seperti poster atau leaflet dan lain sebagainya yang bisa dilihat dan mudah dipahami oleh pasien. Kemudian memberikan edukasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan pasien. Misalkan di tempat kita saja ya Bu, di Pospindu kita ini banyak pasien yang hipertensi, maka kita akan dengan mudah menyampaikan kepada pasien karena pasien mengalami sendiri permasalahan itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasien, maka kita sampaikan materi hipertensi. Kemudian motivasi ke pasien untuk menjalani hidup sehat. Nah, itu tadi adalah tips untuk memberikan edukasi yang baik. Selanjutnya ada tips untuk menjadi edukator yang baik. Mungkin tadi adalah tips untuk menyampaikan pesannya secara baik. Ini ada tips untuk bagaimana kita sebagai pembawa pesan menjadi baik. Nah, kemudian itu yang pertama adalah mampu berempati kepada pendengar. Kemudian menciptakan rasa nyaman dalam hubungan dua arah. Jadi kita tidak hanya menyampaikan, tapi kita juga menerima tanggapan.
Kemudian menimbulkan rasa saling percaya yang membuat pasien merasa nyaman untuk berkeluh kesah. Selanjutnya, menyampaikan informasi dengan lengkap dan jelas dengan bahasa yang baik. Kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian menguasai materi dan komunikasi efektif. Selanjutnya menjaga sikap selama penyampaian materi. Nah, itu tadi beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan edukasi atau informasi kesehatan kepada pasien agar tersampaikan secara efektif, baik dan benar, sehingga dapat diterima dengan baik dan benar pula. Nah, kita akan lanjut kepada materi cerdik yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu kader, yang nantinya dapat ibu-ibu kader sampaikan kepada pasien yang berkunjung ke posyandu. Nah, jadi mungkin ibu-ibu kader semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah cerdik. Cerdik yang dapat kita terapkan untuk menurunkan resiko PTM atau penyakit tidak menular. C yang pertama itu adalah cek rutin kesehatan. Mencek tekanan darah, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, kemudian mengukur lingkar perut, kemudian juga mencek gula darah, kemudian mencek kolesterol dan asam urat. Tiap bulannya kita lakukan. Nah, kemudian ada E, yaitu enyahkan asap rokok. Untuk E-nya adalah enyahkan asap rokok. Dan kemudian R, yaitu rajin olahraga minimal 30 menit. Yang dapat kita lakukan minimal 3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya adalah D, yaitu diet seimbang. Cukup makan buah, cukup makan sayur, kurangi gula, garam, dan lemak berlebih. Jadi lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Selanjutnya adalah I, yaitu istirahat yang cukup, yang harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Untuk syarat kuantitas itu tidur malam minimal 7 jam per hari. Kemudian untuk syarat kualitas itu dapat tidur dengan mudah, 30 menit berbaring sudah tertidur. Nah, kemudian tidak terbangun saat tidur, dan selanjutnya saat bangun di pagi hari itu dengan tubuh yang terasa segar. Itu adalah tidur yang berkualitas. Kemudian K, yaitu kelola stres. Bagaimana cara mengelola stres? Adalah dengan olahraga, meditasi, kemudian mengeluarkan unek-unek, serta menjalani hobi. Nah, itu adalah cerdik. Tips cerdik untuk mencegah PTM. Nah, dapat ibu-ibu sampaikan kepada pasien yang berkunjung ke posyandu. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai tips edukasi, kemudian juga sudah saya sampaikan tentang materi edukasi yang dapat ibu kader sampaikan. Semoga pelatihan ini dapat memudahkan ibu-ibu kader untuk menyampaikan informasi kesehatan atau edukasi kepada masyarakat atau pasien yang berkunjung ke posyandu. Bila ada yang dipertanyakan, silahkan boleh ditanyakan ibu-ibu. Sekian, semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.